Sebentar, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum, apa kabar semuanya hari ini? Hari ini sudah memasuki hari Senin, tanggal tanggal 16 Februari 2026. Insya Allah 2 hari lagi kita akan menemui bulan suci Ramadan di tahun ini. Nah, sudah Amin 2 kita memasuki bulan Ramadan. Kira-kira apa persiapan yang sudah kita lakukan untuk memasuki bulan suci Ramadan? Yakni sudah seberapa besar persiapan yang sudah kita lakukan? Dan mungkin saya punya satu pertanyaan buat para hadirin malam ini, yakni eh, sudah berapa jam sih kita sehari itu menatap layar? Atau kalau bahasa Gen Z-nya itu dalam satu hari itu kita sudah menghabiskan berapa lama untuk screen time? Untuk screen time yang dimana kebanyakan Gen Z itu screen time-nya itu berupa scrolling ya. eh Scrolling yaitu scroll sosial media, nonton reels di TikTok ataupun di Instagram. Sebagai perbandingannya, berapa berapa lama waktu kita bersama Al-Quran. Jadi yang perlu kita pertanyakan pada diri sendiri adalah berapa lama kita bersama gadget atau yakni waktu screen time, juga waktu kita bersama Al-Quran. Saya pernah nemu satu konten eh, yang di situ ada tulisan kayak gini. POV, jika seandainya Al-Quran itu diperlakukan seperti handphone. Kalau kita selama ini tuh kan eh, sejak bangun tidur, membuka mata, itu yang biasanya dilihat pertama kali adalah handphone. Benar atau tidak? Entah itu ngecek jam, entah itu ngecek WA, entah itu ngecek apapun lah. Itu kebanyakan dari kita, itu pertama kali yang dicek adalah handphone. Sampai entah sudah berapa jam dalam satu hari itu kita menghabiskan waktu untuk screen time. Sampai ketika bahkan sebelum tidur juga masih screen time, bahkan screen time sampai ketiduran. Nah, coba kita bayangkan seandainya kita memperlakukan Al-Quran seperti itu. Yang dimana ketika, jadi di konten itu tuh digambarkan seakan-akan ya Al-Quran itu tadi diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan handphone. Bangun pagi, buka mata gitu ya, langsung buka Quran. Kemudian lagi makan sambil buka Quran. Lagi masak sambil buka Quran. Lagi jemur baju sambil buka Al-Quran. Lagi baca Al-Quran sampai ketiduran. Nah, jadi di konten itu menggambarkan seandainya Al-Quran itu kita perlakukan sebagaimana kita selama ini memperlakukan gadget. Nah, Ramadan itu adalah bulan di mana orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu memperbaiki diri. Jadi Al-Quran itu kayak madrasah, di mana seandainya kita datang dan memperlakukan bulan Ramadan itu sebagaimana mestinya, tentu Ramadan itu akan memberikan efek kepada hati orang yang beriman. Yakni eh, jika kita juga tidak memperlakukannya sebagaimana seharusnya, maka tentu juga kita tidak akan mendapat manfaat dari bulan Ramadan. Seperti itu. Dan salah satu gangguan dalam atau cobaan ketika Ramadan itu bukan cuman lapar dan haus, menjaga hawa nafsu dari bermaksiat, entah itu maksiat
yang terlihat ataupun tidak terlihat, maksiat yang berhubungan dengan hawa nafsu ataupun maksiat yang berhubungan dengan sosial. Tapi juga salah satunya bentuknya adalah gadget atau yang mungkin ada beberapa orang yang menyebutnya dengan setan gepeng gitu ya. Nah, insya Allah malam ini kita akan memasuki atau mendapatkan materi yang berjudul Digital Detox Ramadan. Nah, kalau yang episode pertama kita adalah tentang detox jiwa, maka kali ini kita akan membawakan tema Digital Detox Ramadan. Yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Adi, Sugeng Pribadi, seorang konsultan, trainer, guru ngaji, dan juru kisah Islam Indonesia. Semoga Allah melembutkan hati kita semua untuk menerima ilmu dan memberikan kita kekuatan untuk mampu mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, dan kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam hari ini ketemu lagi di sesi yang terakhir di acara Upgrade Ramadan, di mana kita sudah melalui 4 seri sebelumnya, yaitu tentang sinyal langit, bagaimana kita mengaktifkan kembali sinyal kita sehingga kita terhubung langsung dengan Tuhan pencipta kita. Di sesi yang pertama, di seri yang pertama. Di seri yang kedua, kita belajar tentang deep clean jiwa, bagaimana membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang tidak diperlukan untuk kita menyiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Dan di seri yang keempat kita juga belajar bagaimana high performance dalam beribadah sehingga kita bisa memiliki kesiapan secara fisik dan mental melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan di serial yang keempat kemarin kita belajar tentang magnet rezeki, bagaimana kita mengaktifkan kembali magnet yang ada dalam diri kita, khususnya yang terkait dengan rezeki. Dan Ramadan ini menjadi salah satu momen waktu yang paling tepat untuk mengaktifkan kembali magnet tersebut, sehingga rezeki itu tidak harus sibuk kita cari, tapi rezeki dari Allah, karunia dari Allah datang mengejar kita. Dan terakhir di seri yang kelima ini kita akan bersama-sama untuk mendapatkan hal yang dialami oleh masyarakat atau mungkin di antara kita pada hari ini umumnya adalah mengenai banjirnya informasi yang berbentuk digital yang hampir setiap hari, setiap detik kita terima. Sampai-sampai kita bingung sebenarnya ini yang benar yang mana. Karena informasi semua masuk tanpa bisa kita filter, datang dari berbagai sumber yang itu membuat kita terkadang malah bingung sebenarnya mana. Dan kalau kita terus mengikutinya, maka kita dalam diri kita ada banyak sampah-sampah informasi yang penting untuk kemudian kita detox, untuk kita bisa bersihkan. Nah, izin saya share screen pada malam hari ini, semoga bisa menjadikan ini hal yang bisa kita praktekkan nanti dalam kehidupan kita khususnya. Dan malam hari ini saya tidak bermaksud mengajari atau menggurui, saya hanya bersifat sharing kepada teman-teman sekalian yang semoga ini bisa menjadi bagian pembelajaran kita semua. Ini yang kemarin kita sampaikan bahwa kita sudah pelajari 5 seri ini, dan hari ini adalah seri terakhir karena 2 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan. Kita akan bedah beberapa hal bagaimana strategi hati waktu fokus di tengah banjir informasi ini. Dan sebelumnya, karena ini di seri terakhir, izin saya menyampaikan penyelenggara kegiatannya adalah Lazis Nurul Falah cabang Mojokerto, yang pusatnya berada di kantor di Surabaya di Jalan Ketintang.
di Surabaya dekat kampus UNESA, yang dimana Lazis Nurul Falah ini memiliki beberapa hal yang menjadi landasan, yaitu ingin adanya pembangunan masyarakat madani. Salah satunya diwujudkan melalui kemampuan membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran. Masyarakat madani itu bukan hanya bisa baca Quran, salat dan sebagainya saja, tapi banyak hal yang nanti bisa dikerjakan dan dijadikan sebagai pembangunan masyarakat madani. Nurul Falah mengambil salah satu peran yaitu di pembelajaran pendidikan Al-Quran. Nah, sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan buta huruf Al-Quran, Lazis Nurul Falah berkontribusi melalui peningkatan kualitas dan standarisasi pendidikan guru ngaji. Sebagai lembaga amil zakat resmi, Nurul Falah menjalankan peran edukasi serta pengimpunan penggunaan zakat infak untuk ditasarufkan sesuai syariat, khususnya untuk pendidikan Al-Quran. Dan tentunya ini kesempatan bagi mereka yang ingin berkontribusi menjadi bagian dari gerakan Lazis-Nurul Falah untuk bersama-sama mendukung program-program gerakan pendidikan Al-Quran. Dan dasar regulasinya, karena kita juga berada di sebuah negara yang juga mengatur semua undang-undangnya, Lazis-Nurul Falah sudah mendapatkan izin sebagai kelas tingkat provinsi dengan regulasi yang sudah diberikan oleh negara, dan salah satu lazis yang memang memiliki spesifikasi di bidang pendidikan Al-Quran. Kemudian kita juga punya 5 program utama untuk pendidikan, untuk kepedulian, untuk pemberdayaan masyarakat, kemudian dakwah dan kesehatan. Masing-masing kita punya kantor cabang saat ini di 8 kota, Mojokerto, Kediri, Blitar, Bekasi, Bogor, Jember, Malang, Tuban, dan ini tersebar, harapannya nanti tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi sama. Nah, langsung kita akan diskusi, sharing. Nanti silakan kalau ada pertanyaan, muka-muka ini bisa menjadi bagian yang kita bisa praktekkan nanti dalam, khususnya di bulan Ramadan, yaitu digital detox Ramadan, bagaimana berakhlak digital di era overscrolling. Maksudnya overscrolling adalah banyak yang kemudian kita melebihi dari yang seharusnya ketika melakukan scrolling terhadap digital. Nah, Ramadan ini kesempatan kita untuk merefresh diri kita, bagaimana kita bisa kembali segar, kembali mengaktifkan magnet diri dalam diri kita, kembali mengaktifkan sinyal kita kepada Allah, kembali memberikan kemampuan ibadah yang high performance, dan bisa membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang tidak. Ayo kita tata niat itu sama-sama, dan ini menjadi komitmen. Ayo, siapa, kalau mungkin boleh dijawab dari hati, nggak usah diucapkan, nggak apa-apa. Yang ingin Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, dimanapun tempatnya, mau di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, pertanyaan jujur yang perlu kita jawab, tadi udah sempat disinggung atau mungkin di spill oleh MC kita, berapa jam sehari kita scroll. Pertanyaan ini kalau kita jujur, ya tentunya kita nggak pernah menghitung. Tapi kalau dibuat rata-rata, jauh lebih banyak daripada kita membuka Al-Quran. Berapa menit kita tilawah? Bandingannya menit sama jam. Dan siapa yang lebih sering kita buka Al-Quran, Instagram, ataupun Al-Quran. Ini yang menjadi hal yang harus kita muhasabah. Ternyata dalam 24 jam kita memang lebih banyak membuka media sosial atau mungkin, padahal firman Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa. Goalnya puasa adalah takwa. Artinya takwa ini diuji, bukan hanya diuji dari lapar, haus, tapi diuji dari lisan, dari tulisan, dari jempol kita. Dan masing-masing kita memiliki media yang pasti lebih daripada satu. Kalaupun katakanlah ada WA itu ada grup, ada personal. Kalaupun Instagram, ada TikTok, ada macam-macam, ada Facebook. Yang kalau kemudian kita masing-masing memberikan waktu terhadap mereka, terhadap akun-akun tersebut, maka dipastikan waktu kita akan habis untuk membuka itu semua. Belum lagi yang punya email, belum lagi kalau ada telepon masuk, belum lagi. Jadi hari-hari kita kalau tadi bilang over scrolling, over dalam hal men-scroll
media sosial. Nah, bahaya dosa digital yang tidak terasa, ini kalau kita bandingkan ada amal jariah, ada dosa jariah. Maksudnya apa? Kalau kita beramal jariah, beramal sekali, tapi pahalanya terus berkali-kali. Begitu pula dosa jariah. Kita melakukan sekali, tapi dosanya terus datang, terus datang, terus datang tanpa bisa kita hentikan. Tentu kita tidak berharap untuk punya dosa jariah. Misalkan kita memposting foto yang itu membuka aurat ya, misalkan ya, maka foto itu akan terus dilihat oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, dan itu ketika kita tidur, kita mendapatkan jariah dosanya. Atau mungkin kata-kata umpatan, kata-kata kotor, komentar yang buruk dan sebagainya itu dibaca orang, kemudian orang juga tergerak untuk melakukan komentar buruk lagi juga. Itu amal jari, bukan amal jari ya, itu dosa jariah. Nah, bagaimana kemudian kita pasang status? Mungkin kalau status 24 jam selesai ya. Tapi yang di timeline, mungkin di mana yang sifatnya itu terus-menerus, itu akan terus dilihat orang, akan terus disaksikan orang. Bahkan mungkin ketika orang itu sudah meninggal dunia, akunnya masih ada. Bayangkan, menakutkan sekali kalau kemudian kita udah meninggal, ada akun-akun yang itu mengirimkan dosa jariah kepada kita. Alhamdulillah min dzalik, semoga kita tidak sampai mengalami. Nah, realitanya kita sering scroll tanpa sadar, ghibah online. Ghibah online itu bisa saja nggak pakai ngomong, tapi pakai tulisan, ngobrol di grup, ngobrol berdua, membicarakan orang lain dan sebagainya. Atau mungkin provokasi, konten syahwat, komentar menyakiti. Nah, Ramadan datang untuk tidak hanya sekedar menahan lapar, tapi menahan layar, kalau tadi saja, menahan layar, menahan untuk tidak melihat layar. Bahkan ada beberapa orang yang menyatakan, bahwa inilah yang dajjal, sifat dajjal itu bermata satu. Bermata satu kita melihat kepada layar, layarnya melihat kita. Ya hanya itu aja, satu satu mata yaitu layar itu. Dan kita nggak bisa lepas terkadang. Nah, bagaimana kemudian nanti mengubahnya, bisa kemudian membersihkan detok-detok digital yang berada dalam diri kita. Teman-teman, kalau kita lihat dosa lisan dan tulisan ini dalam surah Al-Kahf disampaikan ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid, bahwa semua yang kita lakukan itu dicatat, baik chat, caption, komentar, timeline, semuanya dicatat oleh para malaikat dan itu akan ditampilkan kelak. Dalam sebuah hadis disampaikan yang mungkin ini menjadi pengingat, peringatan buat kita bahwa satu kalimat bisa menyatukan. Bagaimana dengan ribuan komentar yang mungkin kita tulis dan kita sudah melupakannya, tapi komentar itu tetap terus ada, karena komentar kadang kan jarang kita bisa langsung saksikan ya, kecuali orang yang serius maka dia akan klik, dia akan tahu oh komentarnya si A si B. Nah itu menjadi bagian yang eh, bisa berbahaya dalam jangka panjang untuk diri kita, yang menjadi dosa jariah. Kemudian dalam Ramadan ini bagaimana kita puasa dari scroll, riba dan konten negatif. Nah, beberapa hal ya, ini bisa menjadi bagian untuk motivasi kita untuk kemudian kita, apa sih intinya puasa? Bahwa puasa itu sebenarnya adalah menahan, bukan hanya menahan lapar, tapi meninggalkan dosa. Artinya, ketika kita lapar, sebenarnya nafsu kita sedang dibakar, sehingga kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan dosa sebenarnya. Nah, tapi kalau dia hanya fokus pada lapar dan haus saja, maka ya dia hanya dapatkan itu saja. Karena itu sebagai perantara saja sebenarnya untuk kemudian kita bisa menahan dan meninggalkan dosa. Nah, dalam dunia era digital hari ini, konsep puasa jempol ini adalah eh, dalam puasa, maksud saya puasa digital itu adalah menahan, menahan untuk tidak scroll yang tidak perlu, konten-konten yang berbau maksiat, komentar-komentar yang membuat orang emosional. Dan ini yang puasa, mulutnya puasa. Kalau katakanlah ada adik-adik TK itu bilang jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Sekarang ada lagi jaga hati, jaga mulut, jaga mata, jaga jempol. Supaya jempolnya ini tidak bisa menahan dari hal-hal yang sifatnya tadi kita sampaikan
di dunia media sosial. Prakteknya apa? Pertama, mungkin bisa dipraktekkan. Ini melatih diri ya, supaya kita bisa terbebas dari detox. Nantinya tentu bisa dipraktekkan di selain bulan Ramadan ya. Satu, no media sosial 1 jam setelah sahur. Nah, padahal sebenarnya kalau kita realitanya justru sahur itu kita ngontak teman kita, kamu sahur apa dan sebagainya. Kemudian ngobrol lah di situ. 1 jam sebelum berbuka, ini juga biasanya. Sebelum berbuka, mau bubur di mana dan seterusnya. Nah, ini kita coba latih 1 jam setelah sahur, 1 jam sebelum berbuka untuk kita tidak menggunakan handphone, tidak menggunakan media sosial, dan digunakan untuk dekat kepada Allah, digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk berzikir, digunakan untuk salat sunnah, dan yang lainnya. Yang ketiga, unfollow akun-akun negatif. Tentunya kita bisa perlu untuk melakukan refresh ulang. Mana-mana akun-akun yang memang tidak diperlukan atau mungkin dia pernah kirim sesuatu hal yang buruk, ya udah unfollow aja. Kemudian ganti hiburan dengan tilawah. Kalau katakanlah tilawahnya itu tidak menyentuh ya, coba kan ada banyak ya syekh-syekh mungkin ustadz yang irama tilawahnya itu membuat kita tersentuh. Nah itu buat sebagai hiburan buat kita, buat sebagai penenang, menjadikan kita tentram. Kalaupun itu belum membuat tentram, nah ini perlu dipertanyakan. Jangan-jangan masih ada uh, jiwanya belum clean, berarti ya, jiwanya belum clean, belum bersih. Dan bagaimana kalau belum bersih, kemudian bisa kita bisa mendengarkan tilawah dengan sebagai satu hal yang menyenangkan. Kalau sampai katakanlah kita mendengarkan tilawah nggak senang, ini perlu dipertanyakan ada apa dengan hati kita. Ya. Yang kelima coba saat ibadah, sholat atau yang lainnya, mode pesawat, artinya biar nggak bisa dihubungi yang lainnya. Ada yang ketika lagi sholat kemudian tiba-tiba telepon masuk dan dia buyar langsung konsentrasi khusyuknya, gitu ya. Kemudian bagaimana kita memahami atau meriset ulang algoritma hati dan pikiran. Kalau algoritmanya media sosial kita tahu, kita tentu tahu kan bagaimana yang terjadi. Semisal kita klik satu gambar, misalkan kita cari tisu gitu ya, maka akan ada banyak promo-promo tentang tisu. Saya kemarin di rumah ada tikus gitu ya, saya klik untuk obat racun tikus. Hampir setiap hari dikirimi obat racun tikus, dikirimi promonya gitu ya. Jadi media sosial paham orang yang ngeklik ini dia akan dikirimi hal-hal yang berhubungan dengan itu. Nah pertanyaannya, apa yang sering kita klik, apa yang sering kita lihat, bagaimana dengan hati kita? Hati kita sering sering tergerak untuk ayat tentang ini hati disebutkan bahwa bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa kecil yang berulang-ulang menjadikan karat hati. Nah, bagaimana risetnya? Satu, ini sebelum taubat, sebelum Ramadan ya. Taubat sebelum Ramadan. Sholat taubat, mandi besar, sholat taubat. Istighfar dan sebagainya. Bersihkan galeri dan akun. Jadi foto-foto galeri dan sebagainya dibersihkan. Isi timeline dengan Al-Quran. Target tilawah harian. Jadi kalau misalkan sebelum sholat fardu, setelah sholat fardu, lakukan tilawah. Dan nggak usah diposting. Aku sudah tilawah loh hari ini, nggak usah. Terus kurangi notifikasi. Ramadan saatnya untuk meriset iman. Kita perbaiki, kita perbaiki. Nah, bagaimana manajemen waktunya untuk online Ramadan? Ini tips yang bisa dipraktekkan langsung ya. Artinya kalau nanti dipraktekkan, ya tentunya kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang bisa kita raih. Tapi kalau kita nggak praktek ya hanya sekedar teori, materi gitu aja. Praktek. Tadi yang sudah disampaikan. 1 jam sebelum sahur, setelah sahur, kemudian 1 jam sebelum berbuka, untuk kemudian tidak kita laksanakan, meriset ulang, memfilter ulang akun-akun dan yang lainnya yang buruk dibersihkan. Kemudian manajemen waktunya bagaimana? Nih, hadis Rasulullah menyampaikan, pesan Rasul ini pesan yang diberlakukan untuk semua umatnya. Ini matani magbunun fihi makathirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilupakan adalah nikmat waktu sering, waktu sempat, dan nikmat kesehatan. Maka ketika kita sehat, ayo digunakan kesehatan. Kalau kita lagi sempat, maka jangan disia-siakan waktunya untuk kemudian melakukan kebaikan.
Waktu yang ada semua dikasih 24 jam. Tapi ada yang benar-benar melipat gandakan waktu itu menjadi waktu yang sangat berkah. Tapi ada juga yang waktunya sibuk ke depan, ke belakang, ke depan. Tapi lupa apa yang dia kejar, apa yang dia lakukan. Dan ini banyak terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki eh, hal besar yang memang ingin mereka raih. Realita Ramadan ada 720 jam. Ini hitungannya 30 hari ya, 24 jam kali 30. Kemudian jika 3 jam per hari untuk scroll, itu sama dengan 90 jam hilang. Dan itu setara dengan 3-4 hari penuh. 3-4 hari penuh. Kita hilang di bulan Ramadan hanya habis untuk scroll. Belum lagi nanti habis untuk tidur. Dalam 30 hari tidurnya 8 jam. 8 jam kali 30 hari. Udah berapa jam? Terus habis untuk mandi. Ada yang mandinya lama biasanya ya. Kemudian habis untuk makan. Habis untuk hal lainnya. Terus yang benar-benar untuk ibadah berapa jam? Ini harus harus coba kita kalkulasi. Sebenarnya Ramadan ini datang hanya sekedar datang lewat, kita menyia-nyiakan waktu yang ada atau kita benar-benar memaksimalkan waktunya. Sistemnya gini, ini bisa dipraktikkan juga ya. Ketika ya nggak harus Ramadan aja, setelah Ramadan juga. Sistem 3T. Sebelum buka HP, tentukan tujuan buka HP apa. Jadi tujuannya telepon, ya udah telepon. Karena biasanya yang terjadi adalah buka HP, ketika lagi telepon, ada notifikasi masuk, dibuka. Notifikasi ini dibuka, dia mengantarkan kepada akun yang lainnya. Akun yang lainnya dibuka, dia mengantarkan ke akun yang lainnya. Sehingga nggak selesai-selesai. Kenyataannya kayak gitu kan. Jadi kalau tujuannya buka HP, telepon, ya udah telepon, tentukan durasinya. 15 menit, selesai nggak selesai, udah tutup misalkan. Tutup tepat waktu. Ini latihan ya. Tentunya butuh butuh perjuangan berarti ini. Kemudian jadwal ideal Ramadan, pagi tilawah, siang fokus kerja atau kuliah atau belajar, sore zikir dan sedekah, malam tarawih dan tadabbur. Ini bisa dispesifikkan masing-masing ya jadwalnya. Artinya kalau kita tidak merencanakan mulai sekarang, ya Ramadan akan lewat gitu aja. Nah, rencana udah dibuat, disiplin di situ, kemudian lakukan dengan maksimal. Bagaimana membangun akhlak digital bernilai pahala? Ini kesempatan. Di bulan Ramadan banyak lembaga-lembaga seperti Nurul Falah itu membuat program-program Ramadan. Ada vidya. Jadi yang puasanya kemarin belum sempat lunas bisa bayar vidya. Kemudian ada uh, buka puasa, ada takjil, ada bingkisan yatim, ada bingkisan guru ngaji, ada program zakat fitrah, ada program zakat mal dan seterusnya. Ada banyak sekali. Maka kemarin yang waktu kita sampaikan di magnet rezeki, kita ketika misalnya Ramadan ini ingin melipat gandakan, ingin mengaktifkan kembali magnet rezeki kita, maka kuatkan kembali magnet sedekahnya. Berapa sedekah yang kita bisa keluar di bulan suci Ramadan? Kalaupun katakan kita tidak mampu yang besar, maka caranya adalah mandalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan yang sama pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka isi media sosial kita, status kita, timeline kita, ataupun yang semua akun media sosial yang kita miliki untuk share kebaikan. Siapa yang kemudian mengklik atau mengambil share kebaikan tersebut, maka itu pahala mengalir buat kita. Dan itu adalah hal yang sederhana yang kita bisa lakukan dimanapun tempatnya. Maka yang paling utama ya silakan kalau saya sarankan bisa follow akunnya Lazis Nurul Falah. Di situ bisa ambil share info dan sebagainya. Atau mungkin akun-akun yang lainnya yang selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan. Share di sana. Ada quote, ada motivasi, ada inspirasi, ada video, ada tulisan. Lakukan, lakukan. Kalau itu memang hal yang baik dan kita semua berharap itu mengalihkan. Motivasinya apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun hanya sekecil biji zarah, maka kebaikan itu dibalas. Artinya, meskipun hanya klik, meskipun hanya share,
meskipun hanya meneruskan. Ini bisa bernilai pahala yang terus-menerus menjadi pahala jariah ketika kita niatnya ditata sama teman-teman Allah, kemudian isinya adalah memang benar kebaikan. Bagaimana akhlak dalam digital? Satu, eh, pilihlah konten-konten yang edukatif, komentar yang santun, verifikasi sebelum saya pastikan itu informasinya benar. Jangan asal share. Hari ini banyak yang kadang juga orang siapa yang nge-share atau meminta maaf sebelum Ramadan, maka dia akan diampuni dosanya selama sekian tahun, dimasukkan surga. Itu hal-hal yang perlu kita verifikasi juga. Ini informasi dari siapa? Hadisnya siapa? Siapa yang bilang gitu? Bahwa minta maaf ya tidak harus di bulan sebelum bulan suci Ramadan saja. Dan tidak ada yang menjamin bahwa kemudian yang dia share itu dapat pahala atau maksud saya dia masih masuk surga gitu. Kalau nge-share iyalah mengajak kepada kebaikan, tapi perlu diverifikasi informasi tersebut sebelum di-share. Karena bisa jadi kalau kita tidak share, maka itu menjadi hal yang salah. Rasul pernah menyampaikan siapa yang mengatasnamakan diriku, maka bersiap-siaplah dia mengambil posisi tempat di neraka. Maksudnya mengatasnamakan diri Rasulullah itu apa? Menyatakan bahwa ini hadis Rasulullah, padahal itu hadis palsu. Padahal itu hadis yang lemah, tidak disampaikan oleh Rasulullah. Maka orang tersebut termasuk orang yang dimaksud dalam hadis tersebut. Dia mengataskan nama Rasulullah, tapi Rasul tidak pernah menyampaikan. Bukankah ketika kita membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah, kita bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, Nabi Allah, yang kelak semua amal kita akan dipersaksikan oleh Rasulullah. Benar nggak ini dari Rasulullah? Kalaupun tidak, maka udah otomatis amal kita akan terhapus. Amal kita tidak diterima oleh Allah SWT. Karena salah satu instrumen amal diterima adalah satu ikhlas karena Allah semata-mata, dua ada contoh dari Rasul. Ketika kita melakukan amal tidak ada contoh, tidak ada petunjuk, tidak ada hadis yang menerangkan, maka otomatis itu bukan contoh dari Rasulullah. Dan Rasul mengatakan, ya Allah itu bukan contoh dari saya. Dia melakukan amal ibadah yang bukan contoh dari saya. Maka ya amal itu jadi tidak bernilai. Ini beda ya dengan halal muamalah yang lainnya yang di masa Rasulullah memang tidak ada, misalkan naik pesawat, handphone, itu kan tidak ada di masa Rasulullah. Yang saya maksud adalah yang berhubungan dengan ibadah, gitu ya. Kemudian menghindari debat kusir di dunia online, banyak yang berdebat sindir-sindiran status atau mungkin di grup saling olok-olok, adanya grup keluarga malah saling sindir dan saling menyakiti. Nah, atau mungkin dalam komentar ada orang-orang yang memang memasang status atau memasang sebuah berita yang tujuannya memancing orang untuk saling berdebat. Nah, kita hindari yang seperti itu. Nah, lakukan dakwah yang kreatif. Dakwah yang benar-benar bisa menyentuh, bisa diterima dengan cara yang kreatif, ya. Sebagai renungan terakhir, Ramadan tidak pernah rugi. Kitalah yang rugi jika kita masuk tanpa persiapan. Dan apakah kita siap puasa jempol, siap meriset hati, siap upatnya menjadi ladang pahala? Tentunya kita kembalikan. Ramadan ini harapan kita menjadi Ramadan yang baik. Dan salah satu pengujinya, bukan penguji ya, yang menjadi ujian buat kita adalah handphone. Yuk kita sama-sama, saya belajar, teman-teman juga belajar, adik-adik semua belajar. Ini menjadi sarana untuk kita bisa melipat gandakan pahala. Bayangkan kemudian kita bisa berjumpa bulan suci Ramadan. Besok lusa ya, masih diberikan itu. Bayangkan kita bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Maka, ayo kita buat komitmen malam hari ini, kurangi scroll, berbanyak zikir, dekat dengan Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, belajar membaca. Yang sudah bisa baca Quran, belajarlah untuk istiqomah baca. Yang sudah istiqomah, tambahi untuk tadabbur terhadap ayat tersebut. Pahami maknanya, terjemahnya, tafsirnya, dan sebagainya. Nah, Ramadan bukan hanya menahan lapar, tapi momentum melahirkan akhlak digital yang bertakwa. Akhlak digital yang bertakwa. Yang ini menjadi tujuan daripada puasa. Demikian, muka-muka ini bisa menjadi bekal kita di akhir Ramadan ini, di akhir bulan menjelang bulan Sya'ban ini, dan menjadikan kita bisa maksimal dalam mempersiapkan bulan suci Ramadan. Dan kita berharap di akhir Ramadan kelak kita bersama-sama bisa berhari raya, bisa beridul fitri
bisa kembali suci sebagaimana fitrah manusia, bahwa setiap bayi yang lahir dalam kondisi suci, sinyalnya langsung tersambung dengan Allah. Di materi pertama, sinyal langitnya tersambung kepada Allah. Jiwanya bersih, tidak ada yang meracuni, tidak ada yang mengata-ngatai buruk, tidak ada dendam, tidak ada trauma, tidak ada hal lainnya seorang bayi itu. Nggak pernah dia merasa trauma atau benci atau pada dendam pada siapa. Hatinya clean, bersih. Dan seorang bayi itu high performance. High performance untuk taat kepada Allah. Ketika dia tidak bisa bicara, dia mengikuti petunjuk dari Allah, nangis. Nah itu petunjuk dari Allah. Siapa yang menjadikan dia nangis? Siapa yang menjadikan dia tertawa? Dia tunduk patuh kepada Allah dengan kebersihan hatinya. Dan kita bisa saksikan semua makhluk ciptaan Allah itu tunduk kepada Allah. Ayam makannya ya biji-bijian, dikasih uang nggak mungkin dimakan gitu. Begitu pun yang lainnya, hewan seperti sapi, kambing makannya rumput, dikasih batu bara, tambang nggak mau dia. Itu dia mengikuti fitrahnya dari yang Allah ciptakan. Dan eh, berikutnya, masing-masing dari kita punya magnet rezeki. Bayi pun punya magnet rezekinya. Ketika dia nangis, tiba-tiba orang tuanya memberikan susu, memberikan ASI, memberikan makanan. Itu dari hatinya yang terpaut dengan Allah. Begitu pula kita, Ramadan ini kita bangkitkan, kita aktifkan kembali magnet rezeki kita, dan kita bersama-sama di akhir bulan Sa'ban ini membersihkan termasuk sampah-sampah digital kita. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah materi kita malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan hari ini bisa menjadi manfaat dan sekaligus menjadi ladang pahala buat pemateri, juga kita sebagai pendengar. Semoga bisa mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan. Dan mungkin untuk terakhir bisa ditutup dengan doa. Mungkin ada yang bertanya. Oh, sesi pertanyaan dulu. Oke, mungkin Ya. yang mau mengajukan pertanyaan bisa membuka mic-nya. Ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin sekian ya. Oh, Oh, di chat. ada. Oke, silakan. Di chat. Langsung saja baca ya. Itu di chat ada dari Ibu Erni, bagaimana cara agar anak tidak kecanduan sosmed, pertanyaannya. Ada yang mau sharing nggak? Atau mungkin punya pengalaman? Bagaimana tidak kecanduan sosmed? Ini ada Ibu Nais ya. Maaf baru bisa memberi apa, menyapa, gitu ya. Tentunya begini, kecanduan itu yang saya tahu karena sering melakukan. Yang kedua, dia tidak memiliki arah atau kontrol terhadap grand design apa yang dia lakukan. Artinya kalau langkahnya bagaimana supaya nggak kecanduan, satu, jangan diberikan sarana atau kesempatan yang dia bisa sering. Yang kedua adalah berikan gambaran besar untuk kita ini mau kemana, mau jadi apa, dan apa yang harus kita lakukan. Ketika gambaran besar itu kita bisa dapatkan, maka insya Allah
ketika dia udah balik ya, mestinya bisa diajak berpikir ya. Itu dengan tiga hal, kalau katakanlah kita biasa belajar adalah Uqdatul Kubro ya, tiga pertanyaan besar. Satu, kita berasal dari mana? Dua, kita diciptakan untuk apa? Tiga, kemana kita menuju? Yang ini harus dijawab secara sadar oleh anak kita tersebut. Kalaupun dianya belum bisa sadar, maka yang kita harus punya tugas menyadarkan dia. Nah, kamu ini, saya, kamu itu berasal dari Allah. Dan kita dihidupkan di dunia punya tugas. Tugasnya ibadah, tugasnya dakwah, tugasnya taat kepada Allah. Gitu. Yang nantinya kita menuju kepada Allah kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan ini semua tercatat. Artinya kita ada anak kita kasih tahu bahwa tadi semua chat, semua misalkan dalam sehari ya. Atau cara sederhana bisa kayak gini. Anak kita kasih buku misalkan ya, mungkin nanti bisa sesuaikan dengan jenjang usia ya. Kasih buku. Buku itu ada misalkan ada 50 halaman. Oke nak, 50 halaman. Kamu tulis 50 halaman ini 2 hari. Kalau 24 kali 2 hari kan 24 jam ya. Sorry, 24 berarti kan 48 jam. 48 lembar gitu ya. Anggaplah per jam gitu. Nah, jam pertama hari ini kamu tulis, kamu mengerjakan apa? Lembar pertama, halaman pertama. Kemudian di jam kedua, halaman kedua. Di jam ketiga, halaman ketiga. Dan seterusnya, sampai halaman itu habis. Nanti di situ, nah, kalau kamu sudah halaman ke-10, kamu nggak mungkin bisa kembali lagi kepada halaman 1. Nggak mungkin kamu bisa perbaiki lagi. Karena halamanmu sudah selesai. Nggak mungkin bisa diulang lagi. Ini bahasa yang memudahkan, nanti sesuaikan dengan jenjang usia anak ya, mana yang dia bisa pahami gitu. Bahwa kalau dia nulis di situ jam sekian aku mengerjakan ini, jam sekian aku melakukan ini, tulis itu. Ganti jam, ganti halaman lagi. Ganti jam, ganti halaman lagi. Atau kalau mau lebih panjang ya sehari boleh. Berarti kan lama gitu ya. Tapi kalau mau dipercepat ya per jam gitu. Itu nanti dia akan tahu, oh iya ini kosong, ada kegiatan apapun. Oh ini aku melakukan ini. Nanti bisa dilihat selama sampai buku itu habis. Coba nak, ayo sama-sama kita review ulang. Amalan atau perbuatan apa yang paling banyak selama buku ini kamu disediakan. Nah, ini buku yang mama sediakan. Allah menyediakan usia, yang usia itu kita tidak pernah tahu. Kalau mama ngasih buku, kamu tahu halamannya berapa halaman. Kalau Allah ngasih usia, nggak pernah kasih tahu usia kita sampai berapa. Bayangkan kemudian ketika tidak kita sedang tidak melakukan apapun, kemudian halaman kita habis, halaman buku, atau usia kita habis dan kita belum melakukan apapun itu. Artinya ini bisa menjadi eh, renungan yang mendalam bahwa kalaupun katakanlah kita dikasih waktu dalam berupa buku tadi bisa kita pertimbangkan. Oh nanti di halaman 10 halaman terakhir tak tulis yang baik-baik, tak kerjakan yang bagus-bagus. Karena tahu 10 halaman terakhir ini mau selesai terakhir. Tapi di usia kita tidak pernah tahu. Di usia keberapa kita diambil oleh Allah. Di hari apa, di bulan apa, di mana tempatnya. Karena apa, kita nggak pernah tahu. Maka itu bisa membuat dia berpikir ulang apa yang dia kerjakan. Candu dengan sosmed, ya tadi, karena dia algoritmanya itu ketika dia klik sesuatu, dia akan disuguhkan semua yang relate atau terhubung dengan apa yang dia senangi. Secara nafsu, secara logika, orang kalau misalkan suka nasi goreng misalkan, kemudian yang datang orang nasi goreng dengan varian bermacam-macam, ya otomatis dia karena suka ya dia akan terus lakukan itu. Dan itu adalah bagian daripada tipu daya nafsu. Nah, bagaimana kemudian anak-anak kita bisa pelajari, kita ajari untuk kemudian candunya itu dialihkan. Berarti perlu kita fasilitasi, perlu kita ajak ngobrol, perlu kita eh, gambarkan, perlu kita berikan hal-hal yang bisa membuat mereka berpikir. Kurang lebih itu Bu Erni.
Kalau bisa menjawab. Masih ada lagi kah yang bertanya? Kalau tidak ada, mungkin bisa ditutup ya Kak ya. Mungkin ditutup dengan doa ya. Iya, ya boleh boleh. Oke, monggo bisa ditutup dengan doa. Ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan harapan di akhir bulan Sya'ban ini dan lusa kita puasa, kita bisa diberikan Allah keselamatan, kesehatan lahir dan batin, bisa berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan maksimal, menikmati suguhan Allah dengan berbagai ibadah terbaik, dan kita berharap semoga dimudahkan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kemudian kita juga berdoa, masing-masing dari kita punya hajat, baik yang terucap maupun yang tersembunyi, baik yang hajat besar maupun hajat kecil, hajat yang untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa ijabah dan menjadikan berkah. Dan kita berharap apa yang sudah kita pelajari dari proses sinyal langit, kemudian deep clean, jiwa, kemudian high performance ibadah, magnet rezeki, dan juga yang terakhir ini detox digital, digital detox Ramadan bisa kita maksimalkan. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan doa yang khusyuk, berharap Allah mengabulkan, dan kita yakin Allah akan mengabulkan doa kita karena kita ikhlas berharap kepada hanya kepada Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina kafin nazira. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah. Rahmatilah kami, keluarga kami, pasangan kami, anak cucu keturunan kami, keluarga besar kami. Rahmatilah semua orang mukmin di seluruh dunia ya Allah. Rahmatilah dengan petunjuk, bimbingan, dan pertolongan. Kami bahagia memberikan kesempatan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Anugerahkan kepada kami kesehatan. Anugerahkan kepada kami sehat lahir dan batin kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami perasaan bersyukur atas semua nikmat ini. Jadikan kami menjadi hamba yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba yang ahli bersyukur. Allahumma ya Allah, berikanlah kami pertolongan, petunjuk, bimbingan, dan keberkahan darimu. Jauhkan kami dari mara bahaya, musibah, dan bala bencana. Jadikan kami ya Allah menjadi hamba yang ahli bersabar apabila ada ujian cobaan yang kami hadapi. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam kebaikan. Bersihkan hati jiwa kami ya Allah dari hal-hal yang kotor, dari perasaan dendam, dari perasaan trauma, dari perasaan-perasaan buruk yang pernah menimpa diri kehidupan kami ya Allah. Gantilah dengan perasaan yang menyenangkan, membahagiakan, perasaan yang dekat denganmu, perasaan yang bisa menaikkan, mengaktifkan kembali sinyal kami kepadamu ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Terbaik menurutmu ya Allah. Terbaik menurutmu ya Allah, bukan terbaik menurut manusia. Ya Allah, bimbinglah kami untuk bisa melaksanakan ibadah, amal soleh, amal sosial, amal kebaikan lainnya di bulan suci Ramadan. Aktifkan kembali ya Allah
magnet rizki yang ada dalam diri kami. Kuatkan kami untuk senantiasa menjalin silaturahim. Kuatkan kami untuk kembali memaksimalkan sedekah kami. Kuatkan kami, ya Allah, untuk senantiasa bisa bertaubat, istighfar hanya kepadamu, ya Allah. Minta maaf, mohon ampun atas semua dosa-dosa kami. Allah maghfir lana dunubana, wali walidaina warhamna kama rabbayana shighara. Ampuni dosa kami, ya Allah, dosa kesalahan kedua orang tua kami. Kasih sayangilah ayah ibu kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kami masih kecil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya yang kami minta kepadamu adalah ridhamu, ridhamu ya Allah, dan masukkan kami dalam surgamu ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Maafkanlah dosa kesalahan kami. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup. Di antara kami mungkin ada yang masih sendiri, pertemukan dengan jodohnya yang soleh dan solihah. Anugerahkan kepada kami pasangan hidup, anak cucu keturunannya senantiasa menyejukkan pandangan hati kami, ya Allah. Senantiasa anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bisa bertutur kata yang lembut kepada kedua orang tuanya, yang bisa berbuat baik kepada sesamanya, dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di sisa akhir bulan Sa'ban ini dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan pertemukan kami dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan Ramadan ini titik perubahan dalam hidup kami. Ramadan yang membuat kami lebih dekat kepadamu ya Allah, lebih berat timbangan amal kami dan lebih bersih hati kami. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Terimalah taubat kami, terimalah semua amal ibadah kami. Engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Ya Allah, jika Ramadan ini Ramadan terakhir buat kami, jadikan ia Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kami. Dan jika Engkau beri kami umur panjang, jadikan Ramadan ini sebagai awal perubahan hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir mungkin bisa kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, Sita Qurrata Ain Kamil sebagai pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sampai jumpa di bulan suci Ramadan.